Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan melanjutkan penjelasan dengan pokok bahasan yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang momen dan titik berat. Kita langsung saja pada materi yang belum sempat Ibu jelaskan ya. Tentang momen gaya sudah, kemudian perumusannya juga sudah, contoh soalnya sudah. Nah, maka pertemuan sekarang kita akan lanjut untuk menghitung bagaimana momen stabilitas statis kapal ya. Nah, untuk menghitung momen stabilitas kapal, maka sebelumnya Ibu akan memaparkan teori sedikit ya, teori tentang stabilitas kapal. Jadi, untuk dalam hal stabilitas kapal, kita harus memahami beberapa titik di penampang kapal. Nah, sebetulnya ada dua titik ya, ada dua penampang. Jadi kapal itu bisa kita lihat dari penampang vertikal dan juga dari penampang horizontal. Nah, untuk mempelajari titik berat ini, stabilitas kapal, kita lihat dari penampang vertikalnya. Baik. Jadi di sini. Nah, di sini ini adalah kapalnya ya. Ini adalah kapalnya. Kemudian ada di bagian garis yang vertikal ini ada beberapa titik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah coba perhatikan titik ini, titik G. Ya, titik G ini di sini ya, itu menunjukkan letak titik berat kapal ya, atau kita sebut titik berat G, titik berat kapal, yaitu titik tangkap dari sebuah titik pusat dari sebuah gaya berat yang menekan ke bawah ya. Kita tahu bahwa sebuah benda yang memiliki massa kemudian dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, ini kan kapal ya memiliki massa, maka ketika massa tersebut dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, maka akan memiliki suatu gaya yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat itu kan gaya berat itu tersebar di seluruh bagian kapal, tapi ada satu titik yang mewakili seluruh gaya berat tersebut, yaitu titik berat di sini ya. Jadi titik berat itu titik pusat beratnya, gaya beratnya yang menekan ke bawah. Jadi arah gayanya itu ke bawah ya. Kemudian yang kedua adalah titik B. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah titik apung. Apa itu titik apung? Titik apung menunjukkan letak titik apung kapal. Nah, merupakan titik tangkap dari resultan gaya-gaya yang menekan tegak ke atas dari bagian kapal yang tercelup. Jadi dengan kata lain, titik B ini adalah titik apung atau titik gaya apung, di mana pada pembahasan sebelumnya tentang hukum Archimedes, kita telah mengetahui bahwa ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam sebuah zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan merasakan sebuah gaya yang menekan benda tersebut ke atas ya, atau disebut gaya angkat atau gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, titik B ini adalah titik di mana gaya apung tersebut terpusat. Jadi titik di sini gayanya itu, gaya apungnya itu ke atas. Kalau tadi gaya G di sini gaya berat ke bawah. Nah, titik apung di sini adalah gaya yang mengangkat kapal ini ke atas sehingga gayanya arahnya ke atas. Nah, kemudian yang ketiga adalah titik M ya. Titik apa M? Titik yaitu titik metasentra. Apa itu titik metasentra? Titik metasentra merupakan sebuah titik semu dari batas di mana G tidak boleh, nah ini ya, G ini tidak boleh melewati di atasnya agar kapal selalu mempunyai stabilitas yang positif atau stabil. Jadi titik G ini harus acuannya, patokannya harus di bawah titik M ini. Jika ingin kapal tetap dalam keadaan stabil atau stabilitas positif. Ketika titik G ini maju ke atas atau maju ke atas itu artinya kapasitas atau muatannya terus ditambah, artinya G ini akan maju ke atas. Jika telah melebihi titik M, maka kapal tidak akan berada dalam kestabilan yang positif, tapi akan berada pada stabilitas yang negatif. Artinya tidak akan stabil lagi. Seperti itu. Jadi patokannya G ini tidak boleh melewati titik M agar kapal tetap dalam keadaan stabil ya.
Nah, jadi di sini, oh iya, ini kalau K itu adalah titik dasar kapal ya, atau atau lunas, titik lunas. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada KG, ada GM, ada BM, ada KM. Apa itu KG? KG berarti jarak dari titik lunas kapal ke titik berat. Kemudian BM, BM itu berarti jarak dari titik apung atau titik apung ke metasentra. KM, KM berarti titik dari titik lunas kapal ke metasentra. Kemudian GM berarti jarak dari titik berat ke metasentra ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya, momen stabilitas kapal. Gaya apung ke atas B melalui B besar dan berat kapal W ke arah bawah melalui G. Jadi di sini ada gaya apung sebesar B, B kecil. Nah, pusat B kecil ini ditarik dari titik B. Ya, ini B1 ya. Titik dari B ditarik dari titik B, B1 ini ke atas. Nah, sedangkan dan berat kapal W. Nah, jadi di sini ada gaya B, itu gaya apung, kemudian ada gaya berat B. W ya. W ini ditarik dari sini, dari titik G ini ya. Ditarik dari titik G ke bawah. Nah, saat kapal miring akibat gaya luar, titik B bergeser ke sisi yang lebih rendah. Saat sejajar perpindahan titik berat, bagian tercelup dan bagian terangkat GG1. Nah, ini ya. Jadi saat dalam keadaan kapal itu miring, maka posisi B itu dia bergeser ya. Jadi di sini ada pergeseran. Kalau di sebelumnya ini adalah posisi stabilnya. Jadi antara M, G, B, K itu semuanya ada dalam satu garis ya. Coba dilihat, ini adalah dalam satu garis. Itu ketika kapalnya dalam keadaan stabil. Tapi ketika dalam keadaan miring, maka kita lihat B itu akan bergeser dari B ke B1. Jadi ada Ada pergeseran ya. Nah, sehingga kita lihat di sini G kemiringannya ya. G itu dia memiliki kemiringan GG1 ya, titik beratnya. Jadi ada titik berat yang tercelup G1, ini titik berat yang di atas permukaan fluidanya G. Jadi saat kapal miring akibat gaya luar, titik B bergeser ke sisi yang lebih rendah ya. Ini B bergeser ke sisi yang lebih rendah. Sejajar perpindahan titik berat bagian tercelupnya. Jadi ini sejajar dengan bagian G ini yang tercelup ya, dan bagian yang terangkat. Nah, jadi G1 sejajar dengan BB1. Nah, stabilitas kapal merupakan kemampuan sebuah kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami keolengan. Jadi stabilitas kapal terkait erat dengan distribusi muatan dan perhitungan nilai lengan penegak GZ. Ini ya, lengan penegak GZ. Seperti yang telah kita ketahui di materi sebelumnya, bahwa sebuah benda nih ya, benda akan memiliki momen gaya, atau sebuah benda tersebut akan dapat diputar atau dikembalikan atau dirotasikan saat benda tersebut memiliki gaya dan lengan gaya. Ingat ya, ada gaya dan ada lengan gaya, dua syarat itu. Nah, pada momen stabilitas kapal pun kita harus memenuhi dua syarat tersebut. Maka ketika kapal itu akan diputarkan atau dirotasikan ke titik semula, maka harus ada syaratnya, ada lengan gaya dan gaya. Mana lengannya? Nah, lengan yang dimaksud di stabilitas kapal itu adalah ini, lengan penegak GZ. Jarak dari G ke Z itu lengannya. Nah, ini gayanya, ini lengannya ya. Ini juga gayanya, ini lengannya. Sama seperti di materi sebelumnya. Sebuah benda dapat memiliki momen gaya ketika benda tersebut, atau torsi ya, momen gaya, ketika benda tersebut dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu ada gaya dan ada lengan gaya. Maka kalau di stabilitas kapal, lengan gayanya itu istilahnya lengan penegak ya.
lengan penegak GZ. Nah, jadi di sini diperjelas lagi ya. B gaya apung, B kecil gaya apung, dan W itu gaya berat kapal itu memiliki arah yang berlawanan. Ya, jadi seperti couple ya, momen couple antara B dan W. Nah, berat kapal yang memiliki arah yang berlawanan sehingga menyebabkan momen couple ya, momen couple atau dua gaya yang berlawanan. Ini adalah lengannya, lengan penegak. Ini gayanya, sehingga kalau ini diputar salah satunya ya. Jadi untuk memutar ini kapal, ini kan kapal ya. Kayak ini tuh kayak setirnya ya, kayak setirnya. Jadi untuk memutar kapal ini, maka kita bisa memutar menggunakan kedua gaya ini dan lengan ini. Jadi diputar gaya ini, benda ini bisa diputar dengan memutarkan atau memberikan gaya ini dengan lengannya yang ini. Kita kalau dibayangkan kayak kita pegang setir ya. Itu kan setir itu kan itu couple ya. Momen couple. Jadi ketika kita megang setir sebetulnya bisa aja kan kita nyetir dengan satu tangan. Artinya ketika kita memberikan satu gaya, maka benda itu juga bisa diputar gitu ya. Jadi momen couple ini ketika gaya ini diberikan, maka ini juga akan ikut berputar gitu ya. Dua-duanya diputar boleh ya. Nah, momen stabilitas statis kapal. Nah, di sini kita akan masuk ke momen stabilitas statis kapal, jenis-jenisnya ya. Jadi momen stabilitas statis kapal itu bergantung juga sudut. Nah, di sini muncul sudut ya, theta. Nah, untuk kasus sudutnya itu kecil atau ketika sudutnya kecil itu berarti tingkat keolengannya itu masih sedikit ya, masih olengnya tidak terlalu besar, jadi masih kecil, masih sedikit, maka momen sama dengan gaya kali lengan gaya. Momen stabilitas statisnya berarti W mana ya? W gaya berat dikalikan dengan lengan gaya. Jadi ini gayanya, ini lengannya ya. Gayanya W kali GZ. Bu, kenapa kita nggak pakai B aja? Kenapa W? Karena W ini dia lebih mudah untuk dalam perhitungan karena B dan W itu kan sama. Jadi memiliki nilai gaya yang sama tapi berlawanan arahnya, sehingga kita memudahkan itu menggunakan W. W itu kan gaya berat. Gaya berat kita bisa langsung hitungnya dari apa? Dari muatan kapal. Massa kapal dikali gravitasi, jadi bisa langsung masuk ke perhitungannya. Nah, jadi lebih mudah pakai W cross GZ. Kita ingat, jadi W adalah vektor, GZ adalah vektor. Maka perkalian vektor itu kita pakai perkalian cross, sehingga W cross GZ sama dengan W GZ sin theta ya, W GZ sin theta. Nanti ya, W GZ sin theta. Nah, sebelum ke ini, maka kita uraikan dulu GZ-nya ya. Nah, di mana GZ di sini? GZ ya. GZ tidak lain adalah GM sin theta. Nah, jadi GZ ini dengan menggunakan perbandingan segitiga ya akan diperoleh bahwa GZ adalah GM sin theta. Jadi GZ ini adalah proyeksi dari GM sin theta. GZ sama dengan GM sin theta, maka kita substitusi ke perumusan ini sehingga momen obstacle stability atau momen stabilitas statis kapalnya momen stabilitas kapal sama dengan W cross GM sin theta. Jadi GZ-nya sudah diganti sama ini GM sin theta. Nah, oke, ini ya. Jadi ini adalah perumusan untuk momen stabilitas statis ketika sudutnya kecil. Bagaimana kalau sudut keolengannya besar? Maka itu beda lagi. Jadi untuk sudut keolengannya besar, untuk sudut besar ya, itu lebih dari 15 derajat tetanya, maka gaya apung tidak melalui titik metasentra awal. Lihat ya, B ini, lihat. B ini jadi ini M, ini B. Jadi M sama B itu tidak dalam satu garis. Beda dengan yang ini. Kalau sudut keolengannya masih kecil, gaya apungnya itu masih satu garis, satu
titik ya, dengan satu titik garis dengan M metasentra. Nah, sedangkan saat olengnya besar, maka titik gaya apungnya itu tidak jadi melebihi titik metasentranya. Jadi gaya apung tidak melebihi titik metasentra awal yang ini. Sehingga GZ di sini, GZ merupakan jarak tegak lurus melalui dua garis gaya, melalui G dan BM1 ya. Sehingga momen stabilitas statisnya tetap menggunakan perumusan momen gaya ya, dimana ini gayanya, ini lengannya W cross GZ. Tapi di sini GZ-nya itu, GZ yang ini ya, GZ-nya ini itu tidak menggunakan perbandingan segitiga siku-siku sederhana yang ini ya. Ini kan menggunakan tetanya perbandingan segitiga siku-siku sederhana. Tapi di sini karena tetanya itu melebihi 15 derajat sehingga B dan M-nya itu tidak dalam satu garis ya, satu titik pertemuan gitu, sehingga di sini GZ-nya ini tidak menggunakan untuk menghitung GZ tidak menggunakan perbandingan segitiga yang sederhana ya, sehingga GZ-nya itu didefinisikan GM plus setengah BM. GM-nya itu jarak dari G ke M plus setengah jarak dari B ke M tan kuadrat T sin theta. Nah, oke, kita lihat contohnya ya. Sebuah kapal memiliki perpindahan 4.000 ton yang sebuah kapal yang memindahkan gitu ya, yang memindahkan massa atau berat seberat 4.000 ton itu memiliki KG. KG itu berarti KG itu berarti jarak dari lunas kapal K ke titik berat ya, G 5,5 meter, dan KM itu berarti jarak dari titik lunas kapal K ke titik metasentra sepanjang 6 meter. Hitunglah momen dari stabilitas statis saat sudutnya itu 5 derajat. Kalau 5 derajat berarti termasuk sudut kecil ya, karena kurang dari 15 derajat. Kalau sudah lebih dari 15 derajat, maka perumusannya masuk ke sudut yang besar ya, atau ke tingkat kemiringan yang besar. Nah, sehingga kita lihat dari gambar ya, GM itu sama dengan KM min KG. Coba kita lihat ya, GM ini ya, GM ini ya, GM. Nah, titik ini jarak G ke M itu kita bisa peroleh dengan mengurangi KM, titik dari lunas kapal ke M, dikurangi KG, K ke G, sehingga kita akan mendapatkan jarak dari G ke M. Nah, jadi GM sama dengan KM min KG sama dengan, coba dilihat soalnya, KM-nya itu 6 meter dikurangi KG-nya 5,5 meter, sehingga kita peroleh GM atau jarak dari titik berat ke metasentranya 0,5 meter. Sehingga momen of statical stability atau momen stabilitas statis itu sama dengan ini lengannya, ini gayanya, ini lengannya. Jadi gayanya W cross GM cross sin theta, maka W-nya itu gaya beratnya ya. Jadi di sini perpindahan, jika sebuah benda gaya luar yang sama dan berlawanan dikenai pada benda sepanjang garis gaya resultan, benda akan berada dalam kesetimbangan. Pusat titik berat benda dapat didefinisikan sebagai titik di mana berat keseluruhan bekerja pada titik tersebut. Nah, ini ya. Kalau jadi titik berat tersebut, titik berat ya, itu berada pada titik kesetimbangannya. Nah, kemudian ini rumus titik beratnya, ini posisinya ya, posisi X dan Y. Maka di posisi X itu berarti gaya beratnya tadi kan gaya beratnya banyak ya, kayak ini misalnya ini gaya berat 1, gaya berat 2, gaya berat 3, gaya berat 4. Nah, ini acuannya misalnya di sini ya, acuannya di sini. Maka ini X1 itu adalah jarak dari gaya berat 1 ke acuan. Kemudian X2 itu gaya berat 2 ke acuannya. Jadi ke X2. Berarti X3 berarti jarak dari gaya berat ketiga ke acuan, seperti itu ya. Nah, sehingga kita peroleh rumus titik beratnya itu gaya berat 1
X1 plus gaya berat 2 X2. Jadi X1, X2, X3 itu menunjukkan jarak dari titik berat ke acuan ya. Misalnya acuannya kita ambil di X0 per jumlah semua gaya beratnya W1, W2, W3, sehingga diperoleh rumus titik beratnya sigma Wn Xn per sigma Wn. Ini untuk posisi X ya. Nah, kalau 2 dimensi berarti ada Y ya, ada posisi Y. Nah, di Y juga sama. Y1 itu artinya jarak dari jarak titik berat W1 ke titik acuan di Y0. Begitupun 2 Y2. Y2 itu artinya jarak dari titik berat W2 ke titik acuan Y0 ya. Seperti itu, sehingga dijumlahkan semuanya dan dirata-ratakan dengan membaginya dengan semua berat W1, W2, W3 dan selanjutnya. Nah, itu untuk untuk gaya berat ya. Nah, kalau kita konversikan dari gaya berat itu kan M kali G ya. Nah, karena G-nya itu sama, jadi G-nya bisa kita coret ya, coret-coret, sehingga kita bisa menyederhanakannya seperti ini. Jadi dari W itu gaya berat bisa dikonversi itu ke massa ya. Jadi menggunakan titik beratnya itu kita hitung langsung menggunakan massanya. Ini adalah rumusnya ya. Kemudian untuk tadi ya, kalau bendanya itu 2 dimensi, maka kita bisa menggunakan M-nya itu kita rubah, kan kita tahu bahwa massa jenis itu rho sama dengan M kali V ya. Maka M-nya itu rho sama dengan M per V. Jadi M per V, jadi per volume. Jadi ada hubungan antara berat dengan dimensi benda ya, menggunakan massa jenis, sehingga bisa menggunakan juga rumusnya untuk dimensi luas itu AN XN per sigma dari AN. Kemudian untuk volume juga bisa. Nah, titik berat beberapa bentuk geometri Ibu tidak cantumkan di sini, nanti akan Ibu share di grup saja ya, karena lumayan banyak ya. Kalau Ibu masukkan ke PowerPoint nanti bentuknya bisa PDF ya. Nah, kemudian di sini kita akan bahas juga pergeseran titik berat. Nah, pergeseran titik berat ya. Kemudian karena kan titik berat itu kalau di kapal letak titik berat itu bisa bergeser ketika muatannya itu bertambah atau berkurang, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah kapal yang pada suatu saat mempunyai berat benaman seberat 7.500 ton. Titik beratnya terletak 6 meter di atas bidang lunasnya. Jadi di atas titik K ya, G-nya. 6 meter. Melakukan pembongkaran. Jadi kegiatan pembongkaran dan kegiatan bermuatan itu akan mempengaruhi letak dari titik beratnya, sehingga ada pergeseran. Melakukan pembongkaran bobot sebagai berikut. 700 ton dari 3 meter di atas bidang lunasnya, kemudian 200 ton. Jadi ini benda-benda yang dibongkarnya ya. Jadi dibongkar 700 ton dari 3 meter di atas bidang lunasnya, kemudian 200 ton dari 4,5 meter di atas bidang lunasnya, 100 ton dari 2,4 meter di atas bidang lunasnya. Ditanyakan kedudukan titik berat kapal setelah muatan selesai. Nah, tadi ya, ini adalah berat benaman keseluruhan, yaitu 7.500, di mana titik beratnya itu berada 6 meter di atas bidang lunas. Maka momennya itu ya, momen yang diakibatkan dari titik berat ya. Jadi gayanya gaya berat, berarti W cross KG ya. KG itu adalah jarak KG di sini, berarti KG-nya itu adalah lengan gayanya. Jadi ini gayanya, ini lengan gayanya. Nah, maka momen itu kan gaya dikali lengannya ya. Nah, gaya dikali lengannya, gayanya 7.500, kemudian KG-nya itu 6
meter, sehingga momennya itu keseluruhan 4.500. Saat terjadi pembongkaran, maka kita akan kurangi ya, kita akan kurangi 700 ton itu dengan KG-nya 3 meter di atas bidang lunasnya ya, atau lunas kapal. Kemudian kita akan kurangi 45.000 ton 45.000 ton meter dikurangi nanti minus dari 2.500 ton meter. Kemudian yang lainnya dibongkar minus 200 tadi dibongkarnya ton atau kilo? Bentar ya. Oh, ton ya, ton, satuannya ton. Dibongkar 200 ton dikali KG-nya 4,5, maka akan menghasilkan 900 ton meter. Begitupun 100 ton dibongkar dari jarak 2,4 dari titik lunasnya ke G ya. Jadi 2,4 dikali 100, 240, nanti dikurangi lagi minus 240, sehingga 45.500 dikurangi benda yang dibongkarnya, yaitu 700 ton, 200 ton, dan 100 ton, itu akan menghasilkan 7.500 dikurangi ini semua ya, 7 tambah ini berarti 1.000 ton, maka hasil akhirnya akhirnya itu 6.500. 7.500 dikurangi 1.000 ya, 1.000 ton, jadi 6.500 dikali KG akhir. Dikali KG akhir, dikali KG akhir itu sama dengan ini ya, dikali KG akhir sama ini. KG akhir itu artinya nanti adalah titik pergeseran gaya berat akhir ya. Ini kan nah ini adalah hasil dari setelah momen gaya secara sebelum pembongkaran, kemudian ini setelah pembongkaran menjadi 41.760, sehingga KG akhir itu sama dengan 41.760 dibagi 6.500, sehingga KG akhir itu menjadi 6,4246 meter ya. Sehingga kita bisa simpulkan, ini kan KG awalnya ya, KG awalnya sebelum pembongkaran itu 6 meter, jadi jarak titik berat dari titik lunas kapal atau dasar kapal itu 6 meter, tapi setelah dibongkar maka titik beratnya itu jadi bergeser ke atas ya, jadi lebih jauh, jadi sebesar 6,4246 meter. Jadi di sini terjadi pergeseran titik berat dari 6 ke 6,4 ya. Nah, titik berat suatu benda itu merupakan keadaan di mana benda tersebut dalam keadaan setimbang dalam satu titik. Itu ini kesimpulannya ya. Ya udah sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.